Oke semuanya, setelah kurang lebih 1 tahun gua menghilang, gua akan mulai rutin upload video lagi di tahun 2025 nanti. Mengenai apa alasan gua nggak upload selama 2024 ini, kita bahas di lain video aja ya. Karena sekarang, gua akan memberikan kalian update mengenai rekomendasi aplikasi untuk nonton anime di tahun 2025. Disclaimer, semua aplikasi yang gua rekomendasikan adalah aplikasi legal dan sudah gua coba. Jadi, kalau menurut kalian ada aplikasi streaming anime lain yang legal dan menurut kalian lebih bagus dari yang gua rekomendasikan, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Yang kelima ada Netflix. Kenapa gua masukin Netflix di nomor 5? Karena Netflix adalah salah satu aplikasi streaming terbesar di dunia. Jadi, untuk kalian yang suka ngeluh mengenai server yang nge-lag kalau lagi nonton, harusnya sih nggak akan terjadi kalau kalian pakai Netflix. Dan aplikasi Netflix ini sering dipakai juga sama public figure yang suka nonton anime. Karena emang tontonan di Netflix ini tuh cukup beragam ya. Ada film, series, dan anime salah satunya. Tapi untuk harga dari Netflix ini emang cukup mahal ya kalau dibandingin sama aplikasi lain yang akan gua bahas nanti. Terus kalau mahal kenapa lu masukin ke listnya bang? Ya supaya kalian bisa bandingin sendiri setiap aplikasinya dan pilih mana yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Kalau udah ngerti, langsung aja kita lanjut ke aplikasi selanjutnya. Yang keempat ada Crunchyroll. Gue yakin kebanyakan dari kalian udah tahu sama aplikasi yang satu ini. Crunchyroll adalah aplikasi yang spesifik menayangkan anime. Jadi kalau kalian nanya aplikasi apa yang paling cocok buat nonton anime dengan legal, ya jelas aplikasi ini. Cuman biar gue kasih tahu dulu nih beberapa aspek yang bikin gue masukin aplikasi ini ke nomor 4 bukannya ke top 3. Yang pertama itu konten gratisnya memang terbilang sedikit. Dan yang kedua, judul anime yang disajikan itu kurang lengkap kalau yang server Indonesia. Tapi bukan berarti judul yang tersedia itu sedikit ya. Banyak dan cukup up to date juga. Tapi emang lebih lengkap yang server Amerika. Istilah kerennya itu di region lock lah sama mereka. Jadi, kalau kalian mau sedikit keluarin modal dan mau sedikit ribet buat pakai VPN, ya aplikasi ini sih recommended banget. Karena ya harga premiumnya pun terbilang terjangkau lah menurut gua. Paket premiumnya itu sekitar 29 ribuan, plus berlangganan VPN yang goceng aja per bulannya, kurang lebih 35 ribu pun kalian udah bisa warak nonton anime. Yang ketiga ada aplikasi Ikiyi. Aplikasi ini sebetulnya nggak spesifik buat streaming anime. Lalu kenapa gue masukin Ikiyi di nomor 3? Karena ya tadi, sekalinya kalian beli premium di sini, kalian nggak cuman bisa nikmatin anime doang. Masih banyak konten lain yang bisa kalian tonton. Dan yang kedua, Ikiyi ini nggak seribet Crunchyroll. Crunchyroll kan kalian harus pakai VPN Amerika supaya animenya lebih lengkap. Nah kalau Ikiyi ini, judul anime yang disajikan juga udah cukup banyak menurut gue. Yang kedua adalah aplikasi Beestation. Beestation adalah platform streaming yang spesifik menayangkan anime dan donghua. Kurang lebih samalah kayak Crunchyroll. Tapi kenapa gua masukin Beestation di nomor 2? Yang pertama, judul anime yang disajikan banyak banget. Iya, emang ada anime yang premium. Tapi yang gratisnya pun udah cukup banyak. Kalau Crunchyroll kan tadi kalian harus pakai VPN US kalau mau animenya lebih lengkap. Dan konten gratisnya pun emang minim banget kalau Crunchyroll. Yang kedua, harga premiumnya yang lebih murah dibandingkan aplikasi lain, yaitu 25 ribu doang per bulan. Dan untuk 1 tahun pertama itu cuma 219 ribu. Kalau kemarin-kemarin malahan murah banget, cuma 129 ribuan, yang mana itu gila sih kalau dibandingin sama aplikasi yang lain. Dan sebelum gua lanjut ke aplikasi selanjutnya, gua mau yapping dulu sebentar dan gua minta kalian untuk dengar baik-baik apa yang bakal gua omongin. Supaya semoga yang gua omongin ini bisa kalian pikirin lah sejenak aja gitu. Gini guys, jadi di video-video gua sebelumnya yang ngebahas topik yang serupa, nggak sedikit orang yang mengatasnamakan ekonomi sebagai alasan mereka nggak berlangganan paket premium dari aplikasi-aplikasi yang gua sebutin tadi. Ini adalah salah satu contoh komentar yang paling gue benci. Kenapa? Karena menurut gue dia tuh nggak tahu diri aja gitu. Maksud gue gini, gue ngerti banget kalau nggak semua orang mampu untuk beli paket-paket yang gue sebutin tadi. Tapi gue yakin dia yang nonton video itu mampu untuk beli. Tapi emang nggak mau aja.
Kenapa gue bisa menyimpulkan begitu? Sini biar gue jelasin. Tingkat kebutuhan manusia itu ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Gue yakin kalian tahu karena ini materi pas SD. Dan nonton anime itu kebutuhan tersier. Jadi gue yakin kalian yang udah nonton video ini sudah memenuhi 2 kebutuhan lainnya. Sehingga kalian pengen memenuhi kebutuhan terakhir kalian ini, yaitu nonton anime. Kalian udah punya atap untuk bernaung, udah bisa makan setiap harinya, punya HP, dan punya kuota internet untuk kalian nonton video ini dan nonton anime yang bakal kalian tonton nanti. Dan gue cukup yakin banyak di antara kalian yang masih sekolah atau dibiayain sama orang tua dan tiap hari masih dapat uang jajan. Terus bisa-bisanya pakai embel-embel ekonomi gitu loh. Kita misalkan aja deh uang jajan lu 10.000 sehari, terus pahit-pahitnya 5.000 buat ongkos. 5 hari aja nggak jajan, udah bisa beli sebetulnya kan? Yang jadi pertanyaan itu, lu nya mau atau enggak? Gitu aja kan? Kalau misalkan lu masih sekolah dan membiayai diri lu sendiri atau bahkan keluarga lu dengan cara dagang gitu contohnya, gua respect banget sama lu ya. Tapi buat orang-orang yang gua katain tadi, big L lah buat kalian ya. Nah, sebagai rasa terima kasih gua karena kalian udah mau dengerin gua yapping tadi, gua di sini mau bagi-bagi paket premium di station ya untuk kalian. Caranya cuma tinggal komen sama like aja di video ini. Ntar gua undi pas video ini udah nyampe 1000 like. Untuk pemenangnya bakal gua umumin di community post nanti. Oke, dan aplikasi yang terakhir itu adalah aplikasi YouTube. Ya, aplikasi yang lagi kalian pakai sekarang. Bagi kalian yang belum tahu, di YouTube itu sekarang udah ada beberapa channel yang menayangkan anime secara legal. Kok bisa sih mereka menayangkan anime secara legal? Yaitu karena mereka udah membeli lisensi atau izin untuk menayangkan anime tersebut di channel mereka. Begitu. Dan berikut ini adalah beberapa channel yang gue rekomendasikan untuk kalian.